Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan First of the Day hari Jumat 24 Oktober 2025. Mari berdoa mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami hanya dapat mengucap syukur, dan biarlah ucapan syukur kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami terus dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah mujizat yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur ini dalam sebuah pesta pernikahan di Kana di Galilea. Yang menjadi tokoh sentral dalam peristiwa ini tentu saja Tuhan Yesus, yang saat itu terlibat dalam percakapan dengan Maria ibunya terkait habisnya persediaan anggur dalam acara pesta itu. Namun sesungguhnya ada tokoh lain yang juga punya peran yang penting dalam peristiwa ini. Tokoh yang dimaksudkan adalah para pelayan pesta itu. Memang tanpa mereka Yesus tetap dapat melakukan mujizat merubah air menjadi anggur. Tetapi dalam momen ini Yesus melibatkan mereka. Yesus meminta mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh, dan mereka taat melakukannya. Yesus meminta mereka untuk mencedok air yang sudah berubah menjadi anggur itu dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ini pun mereka tetap taat melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah mujizat yang pertama. Artinya orang-orang ini, pelayan-pelayan ini belum mengenal siapa Yesus. Mereka belum pernah melihat Yesus melakukan sesuatu yang spektakuler sehingga mereka harus mendengarkan Dia berbicara. Mereka tidak mengenal Dia sehingga mereka bisa saja menolak Dia, karena Dia pun bukan pemilik rumah atau pemilik pesta. Tetapi itu pun tidak mereka lakukan. Mereka mendengar perkataan Maria dan taat melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sehingga pada akhirnya berkat Allah dinyatakan, mujizat terjadi, dan masalah kekurangan anggur dapat teratasi. Inilah kebaikan yang mereka alami. Semuanya berawal dari ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari ketaatan para pelayan ini. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus ini taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Maka sepatutnya kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan lebih taat mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Sebab hidup dalam ketaatan pasti akan selalu mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, hidup di luar Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan, pasti mendatangkan kebinasaan. Abraham taat ketika Tuhan memanggil dia keluar dari tanah Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan, sehingga dia dapat melihat kebaikan Tuhan yang menyertai perjalanannya. Yusuf taat meskipun digoda oleh istri Potifar, sehingga ia dipercayakan jabatan penting di tanah Mesir. Musa taat ketika diperintahkan untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga ada banyak mujizat dan kebaikan Tuhan yang menyertai kepemimpinan Musa. Daniel taat meskipun dimasukkan ke dalam gua singa.
ia tetap hidup menyembah Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bagi Raja Darius dan seisi istananya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Adakah kita benar-benar hidup taat mendengar dan melakukan firman Tuhan? Atau kita hanya menjadi Kristen hari Minggu? Ketaatan kita hanya pada hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu kita tidak menghidupi firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu taat, senantiasa taat, sebab ketaatan pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk hidup taat melakukan firman-Mu, bukan hanya sekedar mendengar, sehingga kami pun dapat melihat dan merasakan Engkau hadir, menolong, menyertai, menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat beraktivitas, selamat melakukan segala tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.